Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, pada siang hari ini saya akan sharing kepada teman-teman ya tentang SEO, ya, tentang SEO. Apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimize, ya, Search Engine Optimize yaitu sebuah ilmu yang mempelajari, ya, sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana agar website kita bisa bisa teroptimasi di halaman Google, bisa ketemu di Google, baik itu halaman 1, halaman 2, halaman 3, pokoknya bisa ada di Google. Itu namanya ilmu SEO, ya. Tidak asal website yang bisa muncul di Google, ya. Banyak sekali kita lihat website bagus-bagus, ya, website bagus-bagus itu tidak ada di Google. Nah, jika sebuah website tidak ketemu di Google, jika sebuah website tidak ketemu di Google dan itu website tersebut goalnya adalah untuk mendatangkan traffic atau untuk mendatangkan customer, ya, tanpa ada ilmu SEO, tanpa ada terapan SEO di dalam website tersebut, maka diibaratkan website tersebut diibaratkan seperti ruko ada di tengah hutan, ya, tidak ada pengunjungnya, seperti itu, ya, tidak ada pengunjungnya. Nah, karena itu bagaimana kita mengoptimasi website kita, ya. Tapi sebelum kita memahami bagaimana cara mengoptimasi, ya, mengoptimasi sebuah website, kita harus paham dulu fundamental daripada SEO ini, ya. Saya coba sebentar, saya buka slide saya. Ya, fundamentalnya adalah ya, hampir rata-rata mereka yang bermain di Google itu, ya, hampir rata-rata adalah untuk produk-produk yang dicari, untuk sesuatu yang dicari, ya. Nah, jadi kita harus mengetahui sesuatu yang dicari itu artinya apa, sesuatu yang memang harus menarik, ya, harus menarik. Nah, ini di dalam slide saya, sebentar saya lagi coba cari slide-nya. Ya. Solusi dipilih customer. Nah, ya, solusi dipilih customer, slide kita, ya. Apa itu? Ya, bisa dipilih customer di Google, di YouTube, di Facebook, dan marketplace, teman-teman. Untuk apa kita mempunyai website, ya, atau kita mempunyai video YouTube, atau kita punya postingan Facebook, IG, tapi customer kita nggak tertarik, ya, tidak tertarik dengan apa yang kita buat. Ya, ini akan sia-sia waktu, tenaga, dan uang mungkin, ya. Teman-teman yang ingin belajar SEO di awal ini harus paham solusi dipilih customer, ya. Nah, proses transaksi online, ya, proses transaksi online. Proses transaksi online itu biasanya, teman-teman, ya, diawali dengan kita memposting sesuatu. Nah, sebelum kita memposting sesuatu, tentu, ya, kita memilih. Misalkan gini, kita pilih produk A. Oh, ini cocok nih, produk ini lagi laris nih sekarang. Lalu setelah itu kita posting. Kita posting ke apa? Kita posting ke website kita bisa, kita posting ke IG kita bisa, kita posting ke Facebook kita bisa, atau kita posting ke TikTok kita. Nah, setelah kita posting itu, ya, teman-teman, belum tentu, ya,
postingan kita itu dilihat oleh yang mencari kita, ya, dilihat oleh calon customer kita atau calon pembaca kita. Karena itu perlu ada namanya kita berinteraksi. Perlu ada namanya kita berinteraksi dengan kalau kita main di Google, kita berinteraksi dengan engine Google-nya. Kalau misalkan kita bermain di Facebook, ya, kita berinteraksi dengan follower-follower lainnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru terdapat yang namanya impression. Impression itu apa? Ya, kalau kita searching di Google, impression adalah kita coba searching di Google ya. Impression adalah ya istilah yang metrik digunakan untuk mengukur jumlah tampil atau keterlibatan audiens pada sebuah konten. Seringkali istilah impression disebut juga ad view atau dilansir Investopedia ya, atau bahasa singkatnya apa? Ditampilkan di layar. Ditampilkan di layar, teman-teman ya. Jadi, nah, kita harus apakah posting kita itu bisa tampil di layar, ya, postingan kita itu bisa tampil di layar. Nah, setelah tampil dan dilihat, teman-teman, tampil dan dilihat. Jadi kalau kita udah punya website, udah kita posting, lalu nggak bisa tampil di Google ya, ketika seseorang nyari, misalkan jual sepatu murah gitu kan. Ketika seseorang mencari terus kita klik ya, kita searching terus nggak ketemu, ya, tidak ketemu halaman berapa pun teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak mendapatkan impresi namanya. Jika kita tidak mendapatkan impresi, itu bakalan nggak mendapatkan traffic. Jadi yang disebut impresi itu kalau di Google ya seperti ini, kita nyari seperti ini ya. Oke. Setelah itu apa? Dari impresi itu akan menjadi traffic masuk ke website. Ya, dari website atau landing page atau apapun ya yang dibuka di browser itu akan menjadikan lead. Dan menjadi closing. Oke ya. Lalu proses transaksi online. Nah, untuk membuat kita dari impresi bisa menjadi traffic itu perlunya lead magnet. Lead magnet itu sesuatu yang membuat seseorang tertarik kepada apa yang kita tawarkan. Ya, kalau misalkan kayak di Google gini ya, ada kata-kata yang menarik, jual sepatu murah, gratis handphone, itu namanya lead magnet. Gratis ongkos kirim itu namanya lead magnet gitu kan. Seperti itu ya. Itu lead magnet ya. Oke, nah lead magnet itu pastikan itu membuat seseorang tertarik, membuat orang penasaran sehingga dari proses impresi dia akan masuk ke namanya traffic ya. Ini lead magnet ya. Nah, karena kalau kita berbicara tentang Google ya, audiens dari Google itu ada dua ya. Audiens dari Google itu ada dua ya. Audiens dari website kita yang pertama itu adalah robot. Ya, gimana robot Google bisa mengcrawl ini produk kita gitu ya. Ya. Jadi gimana robot bisa menyukai konten website kita sehingga dia ambil terus menjadi impresi gitu ya. Dan juga yang kedua adalah manusia ya, mengikuti algoritma sesuai dengan algoritma si mesin pencari tersebut. Oke ya, ini tadi sudah saya sebutkan sebelum terjadi impresi ya, ada namanya riset keyword, ada namanya posting konten, ada namanya daftarkan ke Google Search Console, ada namanya inspeksi, ada namanya indeks, baru masuk ke impresi. Inilah teman-teman proses kalau kita ngomongin SEO ya, Search Engine Optimize, gimana website kita bisa ditemukan di Google. Nggak kucuk-kucuk ketika kita bikin website udah langsung masuk nanya kok nggak dapat lead. Nggak seperti itu cara membacanya. Cara membacanya ya kita harus pastikan dulu keyword yang kita mainkan benar. Kalau keyword yang kita mainkan itu tidak ada pencarinya atau memang kemungkinan pencarinya itu sangat sedikit sekali, ya
dan itu mungkin mengalirnya akan sedikit juga, gitu ya. Lalu setelah itu posting konten. Posting konten tidak ada penawaran di dalamnya ya, tidak ada penawaran, tidak ada lead magnet di dalamnya, maka hanya tinggal impresi. Mau sekeren apapun kita page one-nya, tapi kalau hanya tinggal impresi buat apa ya? Karena kita bermain di Google ini bukan untuk page one, tapi untuk mendapatkan lead atau closing. Ya, banyak sekali web-web yang keren banget page one-nya tapi tidak mendapatkan lead ya. Nah, ini masalahnya di mana? Masalahnya ada di konten, ya. Lalu didaftarkan ke Google, lalu kita inspeksi, ya. Kita inspeksi URL itu satu-satu dan terindeks baru mendapatkan impresi. Ini prosesnya. Panjang sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau sosmed sama ya penulisan ini pembuatan konten berkualitas, mengoptimalkan konten, jadwal posting dan konsisten, interaksi dan seterusnya. Sama ujung-ujungnya tetap di konten. Kalau konten kita tidak menarik, orang nggak mau bolak-balik ke sosmednya kita. Nah, impresi setelah konten kita menarik baru terjadi impresi atau baru terjadi traffic gitu ya. Proses transaksi online ya adalah di konten, kebutuhan untuk robot pada gambar, deskripsi dan meta deskripsi. Ya, ada pada website dan landing page. Oke, ini masih lead magnet. Jadi lead magnet itu sesuatu yang membuat orang penasaran, membuat orang tertarik, membuat orang ingin ngeklik gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya ini ya ya susah gitu loh ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh impresi iklan Facebook. Misalkan teman-teman ya kita mau bebas ya, kita mau main Facebook organik atau kita mau main Facebook Ad ya. Terus postingan kita di sosmed kita itu harus menarik, harus membuat penasaran mereka gitu ya, yang melihat. Hadiah unik untuk setiap momen ya. Di sini apa kita tuliskan? Lalu ini apa kita tuliskan? Apakah ada lagi yang lebih lebih menarik dibandingkan seperti ini ya, bangun fondasi bahasa Inggris si kecil bersama e-learning ini gitu kan? Nah, ini mungkin menarik tapi ya, mungkin ini menarik, tapi akan lebih menarik lagi lebih dari 2.000 bocah cilik ya, atau lebih dari 100 anak kecil yang telah belajar di sini jago bahasa Inggris. Ya kan? Nah, itu lebih menarik lagi gitu kan. Kalau kita ada testimoninya ya kan. Seperti itu. Nah, jadi kata-kata yang di dalam postingan kita baik gambar maupun teks itu harus membuat mereka ya, harus membuat calon-calon customer kita itu tertarik, tertarik dan ngeklik ya. Ketika ngeklik itu kan ada rayuan lagi yaitu landing page kita. Atau sekarang itu dari biasanya ada juga di Facebook yang CTWA ya, yang langsung ke WA, langsung masuk ke WA. Nah, di WA itu dijelaskan lagi seperti itu ya. Oke, ini kalau Facebook. Kalau marketplace ya teman-teman. Kalau marketplace itu seseorang cari di marketplace itu kan udah jelas ya, ada kompetitor dalam satu halaman. Kalau Facebook sih enggak ya. Kalau Facebook kemungkinan ketika dia menemukan iklan atau status seseorang itu yang lainnya pasti beda-beda, kiri kanannya pasti beda-beda. Jadi ini lebih tidak ada kompetitornya di situ gitu loh, di satu halaman itu gitu. Tapi kalau di marketplace berderet teman-teman ya. Kalau kita digambar ya di pintu masuk pertama kita tidak bisa membuatkan apa namanya membuatkan lead magnet ya, ya maka penjualan kita akan sedikit. Orang akan sedikit mendatangkan traffic, orang akan sedikit datang ya ke ke toko kita. Contoh dua gambar yang saya kasih lihat di atas, yang ini polosan, yang ini banyak pacet ya. Ada 12-12, ada yang free apa gitu kan, sehingga penjualan ya pasti lebih banyak ini gitu ya. Oke ya. Nah, sama di bawah juga ya. Jadi impresi itu sederhana banget teman-teman ya kalau teman-teman main marketplace gitu kan. Yang pertama yang membuat teman-teman itu marketplace-nya keangkat kalau di awal-awal gitu kan. Di awal-awal teman-teman ya traffic, traffic ya. Misalkan bonus ya, dapatkan 10 bonus gitu kan.
pas diklik ternyata 10 bonus itu tisu ya. Seperti itu ya. Itu sudah membuat seseorang ngeklik ya. Sudah membuat seseorang itu ngeklik. Dan ketika dia ngeklik kita mendapatkan poinnya itu mendapatkan satu traffic. Kalau banyak yang melakukan itu ya kita mendapatkan poin yang lebih besar lagi sehingga konten kita atau toko kita atau website kita itu bisa keangkat ya. Jadi bukan hanya ilmu SEO saja teman-teman ya, yang teman-teman harus pelajari adalah ilmu konten, ilmu lead magnet ya. Memahami lead magnet akan tercipta apabila kita paham pasarnya produk kita ya, apabila kita paham pasarnya produk kita ya. Jadi di sini kita belajar kita ini dulu ya, apa namanya, pahami dulu fundamentalnya itu seperti ini ya. Misalkan nanti mau lebaran gitu kan, apa yang membuat orang lead magnet, apa yang membuat orang bisa dia itu beli kue lebaran sama kita. Mungkin ada kan yang kelebihannya tempat kuenya itu bisa tidak setelah habis tidak dibuang karena tempatnya cakep, bisa buat hiasan dan lain-lainnya gitu. Ada juga lead magnetnya dengan memberikan bundlingan, ada juga lead magnetnya yang dengan ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ini pemilik produk yang harus benar-benar paham gitu ya. Oke, contoh yang impresi di ini ya, di website ini ya, bukan marketplace. Misalkan kita lagi searching sesuatu di Google, ya, misalkan saya searching jasa cleaning service. Saya lihat di Google ada yang paling atas ranking 1 ya, ada yang ranking 5, ada yang ranking 10 atau paling bawah. Nah, tentunya sebagai manusia dia akan memilih apa yang kecenderungan menguntungkannya. Nah, ini yang kita sebut adalah impresi. Ini yang kita sebut impresi. Diklik atau tidak diklik itu mendapatkan satu impresi. Nah, kalau dari ketiga website ini, ketiga ya Metadesk ini ya teman-teman, yang paling menarik yang mana? Yang paling menarik itu yang nomor 3, jasa cleaning service Bekasi bisa trial 1 bulan gratis tuh. Bisa trial 1 bulan gratis. Bayangin teman-teman ya, trial 1 bulan gratis. Nah, ini menjadi sesuatu yang apa namanya, pilihan ya. Orang-orang pasti banyak kan memilih yang di bawah. Ketika banyak memilih yang nomor 3 ini, maka websitenya itu akan kuat. Oke ya. Nah, di YouTube pernah nggak sih kita nonton YouTube? Sebenarnya sebelumnya kita udah nonton, tapi karena thumbnailnya kita ganti, ya, karena thumbnailnya kita ganti ini ya, sehingga kita nonton lagi, dan viewernya jadi nambah. Bahkan satu YouTube itu kita dengan ini ya, dengan konten yang sama kita bisa nontonnya sampai berkali-kali, ya, karena thumbnailnya yang berbeda. Kita ragu ini apakah yang 8 langkah bangun bisnis online yang kemarin ya? Ragu, nonton lagi lah gitu ya. Sama seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ini namanya tadi impresi ya. Kalau di papan namanya di depan itu tidak ada membuat orang penasaran ya, itu akan mempengaruhi sangat besar ya. Traffic dari impresi seperti ini, dia klik terus dia akan masuk ke website, itu kita sebut traffic. Nah, sumber traffic untuk website itu ada 2 ya. Ada 2, yang pertama itu sumber trafficnya dari apa? Dari robot, yang kedua dari manusia. Kenapa dari robot, Pak? Kenapa dari robot? Karena apa namanya? Ketika pertama kali website kita launching, website kita ada gitu ya, itu kita daftarkan ke Google dan dia posisinya di halaman apa berapa, lalu masuk ke halaman 10, lalu ke halaman lebih dekat lainnya, ya itu artinya apa? Itu artinya robot Google yang menghantarkan masuk ke halaman-halaman bagus lainnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena masih belum ada pengunjung selain kita sendiri atau karyawan kita.
ya. Nah, ini robot Google ya. Lalu juga ada dari mesin pencarinya, dari backlinknya juga traffic bisa dapat dari situ atau dari manusianya sendiri. Ketika dia searching di Google ketemu kita lantas dia ngeklik, atau dari backlink ketika dia searching masuk ke sebuah website, di website tersebut ada backlink. Ada direct traffic juga, kita ngetik langsung nama domainnya, itu kita dapat dapat apa namanya? eh dapat traffic gitu ya. Oke, ya. Berikutnya lead ya. Proses mendapatkan lead berasal dari ajakan untuk mengklik tombol WA ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat dalam sebuah website, kita baca gitu kan, tapi nggak ada ajakan tombol WA. Tapi kalau ada, kita baca, lalu di bawahnya paling bawah, jika Anda untuk order jika Anda tidak order ya sampai malam ini, maka harganya besok akan beda dengan sekarang. Silakan klik WA di bawah ini. Seperti itu ya, PTA. Nah, isinya apa ya? Penawaran yang tak tertolak ya, teman-teman. Penawaran yang tak tertolak. Misalkan seseorang searching di sini, tahu-tahu di paling depannya beli sepatu hari ini dapat gratis handphone. Kira-kira yang jadi pilihan si pencari siapa? Yang gratis handphone. Walaupun handphone yang dia kasih gratis itu cuma satu dalam satu hari misalkan. Masih profit ya, saya pernah melakukannya, itu masih profit. Dalam satu hari kita untung misalkan 10 juta gitu kan. Lantas setelah itu apa namanya, handphone yang kita kasih hadiah itu kita cuma keluarin 1,5 juta misalkan. Nah, masih profit kita besar ya. Oke. Nah, ini proses naik omset. Ya teman-teman harus paham ya, sebelum kita belajar teknik SEO ya, sebelum kita belajar teknik SEO ada namanya hal fundamental harus kita pelajari ya. Oke teman-teman, kita biasanya ya belajar SEO itu ya setiap hari teman-teman ya. Kita hampir setiap hari bukan hanya SEO saja di Zoom subuh ya teman-teman. Ini saya mau kasih lihat YouTube ya, saya kasih lihat YouTube-nya. Ini ya, ini YouTube saya ya. Kita ada beberapa ya. Ini 4 jam yang lalu ya. Ini ada 6 jam yang lalu. Ini 4 hari yang lalu, 6 jam yang lalu gitu ya. Terus juga ini YouTube saya, dan kita hampir setiap subuh ya, atau minimal 3 kali subuh kita belajar teknik dan belajar insight-insight ya. Nanti kalau bisa teman-teman yang ada di grup Telegram ini, Telegram ini nanti akan kita arahkan ke SEO subuh belajarnya ya. Sekarang kita belajar fundamentalnya dulu. Oke, nah proses menaikkan omset. Teman-teman impresi sudah tahu ya, impresi itu sesuatu yang dilihat ya. Ketika kita buka Facebook, kita lihat ada di timeline kita lewat sebuah iklan, atau kita melihat timeline orang gitu kan, itu namanya impresi. Nah, diklik atau tidak diklik atau tidak diklik itu dianggap ngitung satu impresi. Nah, lalu gimana cara untuk proses naikin omset? Nah, di sini saya bikin 3, sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama teman-teman, kita banyakin impresinya. Kita banyakin impresinya ya. Misalkan impresi awal cuman 10.000 gitu kan. Cuman 10.000. Nah, sementara kita mau naikin ya, mau naikin omset lead ya. Lead ini kita mau naikin lead ya. Artinya kalau kita mau gede ya, ini kita jadikan 20.000. Nah, naikin impresi itu kalau di ads itu sama dengan memperbesar budget iklan. Kalau di Google naikin impresi, kita memperbanyak kata kuncinya, nambah terus kata kuncinya. Ya, jadi ketika impresi ini udah kita naikin jadi 20.000 misalkan, maka trafficnya naik menjadi 2.000 dan leadnya pun naik menjadi 200. Kalau kita mau pakai metode model seperti ini, ya model seperti ini. Seperti itu. Jadi udahlah, nggak mau pusing-pusing ngatur strategi apa dan lain-lain, udahlah kita besarin aja budget iklan. Tapi di sini berbahaya teman-teman ya, berbahaya ketika kita nggak berhasil ya, nggak ketika kita naikin budget iklannya atau kita banyakin keywordnya, tahu-tahu bukan yang efek malah ini ya. Ini ini solusi banget, cuman resikonya tinggi ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, impresinya itu kita rubah.
Yang awalnya impresinya 10.000, ini yang awalnya impresinya 10.000 di sini sama dengan 10.000. Jadi tetap gitu ya. Impresinya tetap 10.000, tapi gimana caranya agar trafficnya bisa menjadi 3.000. Nah, yang harus dibenerin, yang harus dibetulin itu adalah meta deskripsi ya, ketika kita posting ini meta deskripsi ini atau di judulnya. Dibenerin bagian mananya gitu ya, dibenerin di bagian mana? Iya, kita beri penawaran penawaran menarik teman-teman ya. Kita beri penawaran menarik, silakan masuk ke WA ini atau silakan masuk ke website ini. Nah, websitenya dapat traffic ya. Yang awalnya kita 10.000 mendapatkan impresi, tapi kita apa namanya, kita bisa membuat konten yang tak tertolak di meta deskripsi kita, ya itu akan mengundang banyak orang yang ngeklik. Ketika banyak orang yang ngeklik, artinya dari 1.000 dia jadi naik 3.000, 30%. 30%, dan kita anggaplah ini tetap 10%. Dia dapat 300 tanpa harus naikin impresi. Naikin impresi ini pakai budget, pakai tenaga, pakai waktu yang sangat luar biasa. Tapi kalau impresinya itu kita cuma ganti penawaran saja, ini effortnya tidak terlalu berat. Oke ya. Pak, gimana caranya agar ini 600 ya? Trafficnya ya, di dalam traffic atau di dalam sebuah website itu ada namanya CTA juga, mengajak atau menggiring calon customer kita untuk bertanya kepada kita atau untuk order kepada kita. Ya, pakai metode AIDA ya biasanya. Nah, di traffic kalau dia mau naik 30% juga ini bisa jadi 900 ya. Nah, yang ketiga adalah impresi ya. Impresi tetap ya, impresinya tetap ya, trafficnya tetap. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, trafficnya ini kita harus bikin landing page atau konten yang benar-benar mengajak. Misalkan ketika orang masuk ke website, apakah Anda saat ini sedang mencari di rumput sintetis untuk hiasan rumah Anda? Ya kan, kami adalah perusahaan yang bergerak di perusahaan yang distributor rumput sintetis ya, terbesar di Indonesia misalkan ya. Kami memberikan penawaran kepada Anda ya. Kami memberikan penawaran kepada Anda, apabila Anda beli lebih dari 10 meter, maka atau apabila Anda belanja hari ini, Anda akan mendapatkan ya, akan mendapatkan kesempatan untuk peluang mereka yang transfer tercepat, misalkan transfer tercepat dari mereka ketika mereka bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini bisa kita mainkan ya. Jadi di sini isinya adalah tetap ya penawaran tak tertolak. Oke ya. Berikutnya adalah nah ya, produk dicari dan produk ditawarkan. Kalau di Google kalau di Google itu produk yang dicari. Kenapa? Karena mereka ketika mereka ini adalah jenis-jenis produk yang memang jangka panjang, yang sebelumnya sudah dikenal atau lokal bisnis. Ya, ini produk yang dicari. Kalau produk yang ditawarkan apa? Produk yang ditawarkan itu adalah seperti di sosmed lah ya. Kita berkunjung satu persatu ke apa namanya? Ya, jadi kalau kalau di sosmed itu kita lebih cenderung untuk nawarin ya, teman-teman ya. Nawarin berkunjung satu persatu ke akun A, akun B, teman A, teman B. Ya, tapi kalau di Google tidak ya. Ya, itu orang memang benar-benar nyari ya. Orang benar-benar nyari. Ketika orang searching sesuatu di Google, misalkan paket umroh tahun 2024, tahun 2024 di Bekasi, ini mereka akan cari dengan keyword ini ya, dan tentunya yang mengetikkan keyword yang modelnya seperti barusan saya sebut itu adalah si apa namanya, calon yang mau berangkat. Karena teman-teman ya, eh, banyak sekali kompetitor yang menjadi intelijen ya, yang menjadi intelijen, suka ngintip-ngintip cara main kita.
dia nggak pingin berangkat tapi dia ngeklik iklan kita gitu kan, cuma pingin tahu aja seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman ya kalau ingin sukses, kalau ingin sukses bermain di Google ya, nggak boleh cuman main sedikit aja keywordnya. Keywordnya harus banyak ya, keywordnya harus banyak. Jangan, oh saya kan dagangannya cuman jual jasa servis AC, jadi keyword saya yang harus naik adalah jasa servis AC doang. Padahal teman-teman ya, keyword itu banyak banget dan ini semua dari data ya. Coba kita cek ya. Misalkan kita tulis misalkan jasa servis AC ya. Jasa servis AC misalkan. Ya, kita generate. Banyak sekali kan? Keyword itu banyak sekali. Jangan kita bermain cuma satu doang ya. Jadi kalau mau sukses ya main keyword banyak. Kalau bisa kita memainkan 10.000 keyword ya kenapa enggak mainin aja sampai 10.000 keyword. Setelah itu tinggal nunggu aja keyword mana yang akan mendatangkan cuan buat kita. Nah kayak gini ya. Banyak sekali jasa-jasa yang bisa kita mainkan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kebayang ya. Nah, kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman mau belajar teknisnya ya, nah, teman-teman mau belajar teknis, kita setiap subuh ya, setiap subuh kita ada pertemuan, ada Zoom ya, teman-teman yang belum apa namanya masuk ke dalam grup SEO subuh, teman-teman silakan bisa masuk ke dalam grup SEO subuh ya, SEO subuh, oke ya. Saya coba ambil link SEO subuhnya ya. SEO subuh hampir kita lakukan dalam seminggu itu minimal 3 kali ya. Jadi kita bisa belajar sampai 3 kali ya dalam seminggu. Oke ya. Ini saya kasih linknya kepada teman-teman. Ya. Nah, untuk teman-teman yang belum ada medianya ya. Ini grup SEO subuh. Grup SEO subuh. Teman-teman yang belum ada media belajarnya ya, kita punya juga ya. Kita punya juga untuk media belajarnya, itu namanya Dongkrak Usaha. Ini gratis teman-teman daftar, silakan. Saya kasih lagi linknya ya. Saya kasih lagi linknya. Ini ya, link daftar. Link untuk ya praktek SEO. Ya, daftar dulu di situ. Oke, yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya silakan ya. Jadi teman-teman ya, SEO itu sebenarnya sederhana sekali ya. Ketika kita mempunyai sebuah penawaran yang sangat-sangat menarik ya, yang sangat-sangat menarik ya, kita contoh ya, saya coba pakai umroh Ramadan 2024 misalkan ya. Kita lihat di beberapa ini ya, penawaran yang menarik mana. Pak, boleh tanya nggak Pak? Monggo, boleh disela ya, silakan. Boleh Iya, disela, monggo. maaf. Tadi aku udah nyoba membuat posting-posting gitu. Tapi kok pas di chat via WA, kok diteruskan ya? Bukan ke nomor saya. Kenapa ya? Yang mana Ibu? Ibu posting di mana? Di umroh itu, di travel travel umroh haji hemat. Itunya. Travel umroh haji hemat. Iya, Harusnya ke nomor Ibu, travel umroh haji hemat. ya. Sebentar ya, kita buka travel umroh Mhm. haji hemat. Ya, .biz.id. Nah, apa namanya ini Bu? Travel travel umroh haji hemat. haji hemat. Mhm. .com, Aku .com atau apa? ya. Nama domainnya apa Bu? Sebentar, sebentar. Ya.
Travel umroh haji hemat itu. Travel umroh haji, J-nya satu. Travel, tre-nya itu pakai tre bukan tra ya. Oh, Travel travel. umroh haji hemat. Oke. Dot apa, Bu? Enggak ada ini apa ya? Saya nggak ngerti. .com atau dot apa? Nggak ada. Travel umroh haji hemat. Iya, Kita cek dulu ya. Ada nggak? Oh, ini umroh hemat travel, bukan? travel umroh haji hemat itu domainnya. Umroh hemat JJ di sini nggak ada domainnya. Enggak ada ya. Nggak ada. Ibu bikin di mana, Bu, waktu itu? Hmm, di itu apa namanya produk itu input produk ikutin sesuai dengan video itu caranya. Iya, nama domainnya naon. Bener-bener nggak salah ini, Bu. Travel umroh haji hemat. Oh, nggak ada. Aduh gimana ya. Udah aku kirim sih sama ke itu Mbak Fani. Oh, Mbak Ya, Fani. Mbak ya Fani. itu Pebi ya. Oh, Febio, Ibu dongkrak usaha ya, Bu ya? Iya dongkrak usaha, iya ya. Oh, oke. Travel, pakai travel ya? Ya Travel, pakai travel umroh, enggak tra. umroh travel, eh, travel umroh haji. Haji hemat ya. Hanya dua atau satu? Satu haji hemat ya. Haji hemat dot bisnis, dot dongkrak bisnis dot com. Oh ininya ya di webnya kali ya lihat. Oh, travel umroh haji hemat dot dongkrak bisnis. Oh ya, itu travel umroh haji hemat dongkrakbisnis.com. Itu webnya. Tre-nya pakai tra ya, bukan e ya, Bu ya. Travel. Umrohnya Pakai E. umrah atau umroh, Bu? Umroh. Umroh haji hemat. Hanya Oh, satu apa dua? travel haji umroh. Hah? Travel haji umroh hemat. Oh, travel Haji haji umroh hemat. umroh. Hemat dongkrak. Oh, ini ya, kenapa, Bu? Iya itu. Ya itu. Pas aku cek itunya kok pas dihubungin via itunya malah terus kan bukannya hubungin chat saya. Ini harusnya kalau ini mah hubungan apa? Chat ini, Bu. Yang di belakangnya Ibu 032 032 kan? Iya. Ini kalau Heeh. kita klik terus, kalau kita klik dia masuk ke ini, Bu, langsung continue. Ya, lebih terus. Langsung send ke WA sih ini, Bu. Gitu bukan langsung ke chat ke saya gitu. Iya, betul, ke nomor Assalamualaikum, saya mau ini. Iya, kan ke nomor Ibu. Tapi terus kan sih. Coba aja ya, saya buka pakai WA saya ya. Ya, Kita pakai WA saya. Hmm, Sebentar, tak copy dulu nih. Travel umroh haji emak. Nah, Apa ini? saya taruh di mana ya? Oh, saya buka pakai handphone ini ya. Oke, saya buka pakai handphone. Oke. Sebentar. gaptek. Mari Pak Kapten, Pak. Oke. Sebentar ya. Saya klik dongkrak bisnis. Lalu send. Saya klik send. Masalah, semua masalah. Ini masuk, Bu. Nah, Masuk ya? Ibu Oh, yang fotonya pakai baju biru ya.
yang cantik banget ya. Oh iya, iya, bisa aja sih Pak. Oke, Ya. Bu ya, seperti itu ya. Oke, udah bisa ya. Ya Udah, ya, udah, alhamdulillah itu aja. ya, Belajar dikit-dikit gaptek ya, banget sih nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Ikut ini ya, ikut Zoom SEO subuh kita, nanti itu ada ya. Misalkan Ya, teman-teman yang belum, ya, kebetulan ini dari grup Telegram, kita ngetes grup ya. Yang dari grup Telegram nanti bisa ikut kalau mau rutin itu subuh biasanya ya. Kalau subuh bener-bener jadwal saya itu jarang yang bentrok gitu karena kan dari jam setengah 6 sampai jam 7 itu masih banyak free-nya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Besok kita subuh belajar tentang dongkrak usaha ya. Oke, SEO dongkrak usaha. Nanti teman-teman bisa eh, eh, ya daftar dulu di sini, daftar dulu di ini ya, dongkrak usaha garis miring daftar website dan besok bisa langsung praktek. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo yang ingin bertanya silakan. Kalau tempat bisnis bisa disewain, sangat-sangat bisa Pak Rosyid ya. Sangat-sangat bisa. Dia itu lokal Pak. Lokal. Selain disewain itu juga dibikin Google My Business-nya ya. Google My Business-nya tempat fitness, tempat pijat, tempat pijat terapis itu bisa ya. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya. Teman-teman yang apa namanya pada siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya eh, tentang SEO ya. Kalau untuk berikutnya ya kita akan belajar SEO-nya di kelas SEO subuh. Kalau mau masuk grupnya silakan masuk grup ini, grup SEO subuh ya. Mungkin demikian dari saya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman, saya simpulkan ya. Yang pertama-tama ya sebelum teman-teman memulai ya apapun itu, teman-teman harus persiapkan. Teman-teman harus persiapkan. Contoh tadi ya, kita mau jualan ya, kita mau jualan produk A. Jadi kita harus persiapkan. Persiapkan apa? Persiapkan ini lead magnetnya apa? Lead magnetnya apa? Lalu untuk CTA-nya apa ya, lalu keywordnya apa ya. Nah ini harus dipersiapkan semua ya, dipersiapkan semua. Dan kalau kita tidak persiapkan semua ini takutnya nanti ke depan itu kita malah ya waktu kita sia-sia ya, waktu kita sia-sia untuk mengoptimasi ya, lalu mungkin kalau kita mengeluarkan uang ya kita sayang uang kita ya, seperti itu. Nah karena itu kita perlu belajar, kita perlu mempunyai mentor ya. Insya Allah saya ya siap untuk apa, sharing ilmu kepada teman-teman, siap untuk ditanyain ya, monggo silakan ya. Mungkin demikian, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Yuk sama-sama. Ya. Makasih Kak. Yuk sama-sama.